Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis sistem pengiriman barang pada ekspedisi JNE Express di Pati Ukur. Anggota-anggota kami adalah Muhammad Agung Laksana, Arif Hidayatullah, Muhammad Indra Julfiantuanaya, saya sendiri Faisal Yasani Trisnawan, dan Agung Yuliardi. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem informasi pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak JNE dan bagaimana menghadapi barang-barang yang mengalami masalah perlindungan apa saja yang ditawarkan jasa pengiriman, dan juga mengetahui metode yang dipakai untuk melakukan tracing pada paket yang dikirim. Manfaat dari penelitian ini untuk kami sendiri sebagai peneliti adalah mengetahui bagaimana sistem pengiriman dilakukan, mengetahui apa yang bisa dilakukan jika paket hilang atau tertunda, mengetahui lebih sistem informasi yang digunakan oleh jasa pengiriman. Manfaat untuk objek penelitian adalah mempercepat proses kerja, meningkatkan proses komunikasi kerja, meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian SWOT atau Strength, Weakness, dan Opportunity. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Agung Laksana. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan JNE. Pertama, seperti yang dilihat pada gambar tersebut, bahwa Managing Director adalah memiliki hierarki paling tertinggi. Managing Director adalah yang bertanggung jawab atas mengamankan harta perusahaan, mengangkat dan memberhentikan setiap manajer, serta mewakili perusahaan dalam berhubungannya. Begitu di bawahnya adalah Executive Director yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan menguasai pelaksanaan tugas, memeriksa dan menyetujui rencana program kerja, serta menguasai jalannya kegiatan perusahaan. Di bawah ini terlihat bahwa ada Head Secretary dan Technical Advisor. Itu tidak memiliki hubungan langsung terhadap Executive Director. Di sini terlihat bahwa Program Management Office akan terhubung sama Executive Director. Bawahan-bawahan dari Executive Director adalah Logistic Director, HRD, Finance, IT Director, sama Marketing Director. Dari logistik akan berhubungan dengan logistik, dari HRD akan berhubungan dengan Research Analysis, Human Capital, Quality Management, sama General Affair. Di bawah finance akan mengkontrol controller, di bawah IT director akan berhubungan dengan information technology manager, sama di bawah akan berhubungan dengan marketing director, yaitu corporate communication sama business development manager. Ya. Visi dan misi JNE adalah, kalau dari visi, menjadi perusahaan logistik yang memberi layanan jasa transportasi terdepan di negeri sendiri yang bisa bersaing dengan perusahaan logistik di global. Untuk misi adalah untuk memberi pelayanan terbaik dalam segi pelayanan, keamanan, dan pengiriman secara konsisten. Jasa pengiriman JNE memiliki banyak pengiriman yang bisa digunakan oleh semua orang, dan khusus untuk member yang memiliki waktu dan biaya pengiriman yang berbeda, metode pengantaran dan pembayaran yang berbeda. Berikut merupakan jasa pengiriman JNE yang ditawarkan, seperti ada COD JNE, Harbokir, hari bebas ongkir kirim, Super Speed, Pesona, pesan oleh-oleh Nusantara, Yes, yakin esok sampai, Rek atau reguler, Oke, ongkos kirim ekonomis, JNE Royalty Card, Jalce itu untuk member, dan Jessica. Berikut merupakan use case sistem pengiriman barang JNE, yang dimana dimulai dari customer yang akan mengirimkan benda, dokumen, sama makhluk hidup yang akan dikasih kepada staff JNE. Lalu staff JNE akan handover barang kepada kurir barang. Kurir barang akan melakukan tracing barang yang ke satu dan mengasih kepada staff JNE pusat. Staff JNE pusat akan menunggu boarding pass yang akan dikasih kepada pihak bandara. Pihak bandara akan melakukan tracing barang yang kedua, yang akan siap dikasih kepada staff JNE tujuan. Staff JNE tujuan akan melakukan tracing barang ketiga, lalu dikasih kepada kurir. Kurir mengirim barang kepada
penerima. Kita bisa melihat activity diagram pengiriman barang JNE yang dimana akan dimulai dari customer atau pengirim. Yang akan dimulai dari customer mengirim benda, dokumen, sama makhluk hidup yang akan mengasih barang kepada staf JNE dan staf JNE akan mengkonfirmasi barang, melakukan pembayaran. Lalu hasil pembayaran dan transaksi akan dikasih kepada customer. Dan barangnya akan dikasih kepada kurir. Kurir akan mengambil barang dan melakukan tracing barang ke satu. Kurir akan mengasih kepada pihak staff barang yang akan dikirim. Akan ditunggu boarding pass dari pihak bandara. Setelah boarding pass-nya didapat, akan melakukan tracing barang yang kedua. Lalu pihak bandara akan mengasih kepada staff untuk melakukan tracing barang ketiga, dan staff akan mengasih barang kepada kurir untuk siap mengirim barang untuk dikirim kepada si penerima barang tersebut. Analisis data. Pada analisis ini kami menggunakan analisis SWOT yang merupakan sebuah metode perancangan strategis untuk digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk memenuhi pemahaman dalam sistem penerimaan JNE. Pada analisis SWOT ini, skor didapatkan berdasarkan dari adanya opportunity, ancaman, faktor strength, serta kelemahan, seperti yang dapat kita lihat pada diagram Cartesius Quadrant. Pada analisis strength atau kekuatan memiliki kelebihan yang dimana yang pertama kecepatan dalam pengiriman, yang kedua memiliki banyak cabang, ketiga biaya pengiriman JNE yang murah, keempat menyediakan banyak jasa pengiriman, 5 memiliki sistem online yang mudah, 6 serta layanan sistem customer service sehingga memiliki subtotal 2,3. Untuk analisis sukses serta kelemahan memiliki faktor yang pertama delay pengiriman JNE kadang melebihi estimasi waktu tiba, yang kedua nomorasi kadang sulit untuk dilacak, memiliki subtotal 0,5. Untuk analisis opportunity atau peluang, faktor pertama adalah JNE memiliki peluang dalam membangun hubungan mitra kerja dengan online shop dan berkaitan. Yang kedua, dengan JNE memiliki banyak cabang untuk mempermudah pengiriman barang di bagian terpelosok. Ketiga, memiliki kurir dengan jumlah dan waktu kerja yang membuat pengiriman menjadi lebih cepat dan teratur, sehingga memiliki subtotal 1,6. Untuk analisis ancaman atau threat, yang pertama, jalur sortir pengiriman yang padat dan masih menggunakan sistem manual dikarenakan masih belum ada sistem memadai. Yang kedua, delay pengiriman menyebabkan penumpukan pada barang yang akan disortir ke tempat tujuan. Yang ketiga, sulitnya melacak resi menyebabkan penerima mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang paket mereka. Memiliki subtotal 1. Pada hasil perhitungan analisis ini dihitung berdasarkan subtotal antara strike, weakness, opportunity, sama threat yang tadi disebutkan, sehingga didapatkan kalau strike dan opportunity memiliki skor 3,9, weakness dan opportunity mendapatkan skor 2,1, test dan trap mendapatkan skor 3,3, weakness dan trap mendapatkan skor 1,4. Dari tabel tersebut diperhitungkan fakta-fakta yang mungkin akan terjadi secara internal maupun eksternal dari perusahaan JNE. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis sistem pengiriman barang pada ekspedisi JNE Express di Pati Ukur, dengan adanya pengembangan sebuah sistem yang terkomputerisasi yang terhubung dengan database dan terkoneksi dengan internet, dapat menjadi solusi pihak JNE dalam memecahkan permasalahan, yaitu keterlambatan pengiriman barang dan banyaknya barang yang harus dikirim oleh kurir. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang banyak terjadi dalam pengiriman sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Selain itu, dengan sistem ini pula, kita dapat mengetahui masalah apa yang terjadi pada pengiriman, dimulai dari awal pengiriman, tempat sortir, kendaraan pengirim, serta kurir yang mengirimkan, serta perlindungan ataupun asuransi yang dapat ditawarkan oleh pihak JNE ketika barang konsumen rusak ataupun hilang, serta bagaimana tracking dari barang yang sedang dikirim. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.